Selamat malam KPW yang ada di Pancasari, Sidekarya, Batu Bulan. Malam hari ini kita akan kembali berkumpul untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian untuk firman Tuhan yang akan kita bicarakan. Di dunia yang penuh cemas antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, tak terduga dibaca sesamamu, apakah dia pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh, bimbinglah orang berjalan melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Ya, mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan atas semua kasih setiamu sehingga kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Dan saat ini pun kami akan membacakan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai sehingga apa yang kami bicarakan semua boleh menjadi berkat bagi kami yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Kristus kami telah berucap syukur. Amin. Ya, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Petrus 4, 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Ya. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di sini kita boleh belajar tentang 1 Petrus 4 ayat yang 11 yang berjudul Hidup Orang Kristen. Ya. Banyak orang Kristen yang hidup tidak sesuai dengan apa yang diharuskan dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, di sini kita boleh belajar tentang bagaimana orang Kristen harus hidup. Ya. Di sini Rasul Petrus sudah menuliskan suratnya yang harus diikuti sebagai orang-orang Kristen. Ya. Karena saat-saat ini banyak orang Kristen yang sebagai Kristen KTP mengaku Kristen tapi tidak melakukan kekristenan yang harus dilakukan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini boleh kita belajar ayat yang ke-7. Kasihilah segala kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, jadi di sini keadaan sesuatu sudah dekat, akhir-akhir zaman sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, saat-saat ini memang banyak perkara yang terjadi seperti isu-isu akan terjadi ini, terjadi itu, ada terjadi penyakit, nanti akan terjadi gempa bumi, tsunami. Itu yang membuat kita menjadi bingung dan resah. Dan di sini kita diajarkan untuk tenang. Kuasai dirimu. Kuasailah dirimu agar kamu dapat berdoa. Ya. Kadang-kadang orang itu berdoa asal-asalan, misalnya berdoa, ya mari kita berdoa. Ya, langsung Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau ini kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu dia sudah hafal, tapi dia tidak ada persiapan untuk berhubungan dengan Tuhan, dengan penyembahan. Ya, kadang-kadang orang itu berdoa itu kita harus bertenang dulu baru bisa berdoa, agar doa kita itu boleh menjadi doa yang benar-benar harum, berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, memang kita perlu berdoa, tapi berdoa kita perlu sungguh-sungguh. Doa orang benar besar kuasanya. Ya, jadi jangan asal-asalan. Kadang-kadang kita
asal-asalan berdoa sia-sia. Kita umat kami seperti dukun yang kekurangan obat itu, tidak ada kuasanya. Tapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tenangkan dirimu, jauhkanlah amarahmu, jauhkanlah segala hal-hal yang buruk dalam dirimu, sehingga kamu bisa berdoa dengan tenang, dan doamu itu akan didengarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya Bapak Ibu. Ya. Di sini kita lanjut lagi. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Ayat yang kedua, yang terutama kasih, Bapak Ibu. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk kemakmuran diri kita sendiri, keamanan diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak punya kasih, sia-sia. Yang terutama kasihilah, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi bukan orang-orang yang menguntungkan kita, orang-orang yang berkenan kepada kita, yang menyenangkan hati kita, tapi orang seluruh satu dengan yang lain. Ya, kasihilah. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ya. Sini kadang-kadang kita tidak secara tidak sadar kita tuh mau memberikan tumpangan hanya bagi orang-orang yang menyenangkan hati kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita. Kalau orang yang tidak menyenangkan kita, kita akan bersungut-sungut penuh. Misalnya kita punya kendaraan yang bisa mengangkut seperti mobil. Kalau motor mungkin tidak bisa ya, karena kita hanya berdua aja. Tapi kalau mobil masih bisa, tapi kita bilang sudah penuh, tujuan saya lain, saya ke sana, kamu ke sana, tidak cocok. Padahal harusnya itu bisa kalau kita mempunyai kasihilah sesama satu dengan yang lain. Tapi karena tidak punya kasih, ya kita itu pakai alasan kita, padahal kita bisa lah, kita antar ke sana dulu kalau kita benar-benar mau. Tapi kebanyakan kita tidak mau, ya Bapak Ibu. Kita kebanyakan ingin mementingkan diri kita sendiri. Di sini bukan orang Kristen yang baik. Ya, kita perlu belajar lagi tentang kekristenan. Ya, banyak itu terjadi dalam keadaan sekarang ini, orang-orang Kristen yang mementingkan dirinya sendiri. Jadinya mereka belum dewasa di dalam Kristus. Ya, ajaran-ajaran Kristus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini juga dituliskan, layanilah seorang akan yang lain sama sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, di sini juga kita harus melayani dengan kasih karunia kita dengan yang baik. Misalnya kita punya kasih karunia menasehati, ya kita layani dengan menasehati yang baik. Kalau kita punya kasih karunia untuk bernyanyi, ya kita bernyanyilah untuk mereka semua dengan baik. Jangan asal-asalan. Kalau orang-orang yang tidak ini, kita asal-asalan aja. Tapi kalau orang yang benar-benar menyenangkan hati kita dengan sungguh-sungguh, ya di sini semuanya dengan sesama, rata. Ya, jadinya kalau kita bisa melayani dengan ya seperti tadi, mengantar, menjemput, ya layanilah dengan adil, dengan kasih, dengan kesamaan hak sebagai sama-sama tubuh Kristus, agar kita pun diberkati dalam pelayanan-pelayanan kita. Yang 11, jika ada orang yang berbicara, baik ialah berbicara sesuai dengan sebagai orang yang membicarakan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi di sini kalau ada orang yang berbicara kayak PBI tiap Kamis, di mana kita selalu berkumpul, kita sudah mulai berbicara tentang firman Tuhan, berdiskusi tentang firman Tuhan, dan kita terus kadang-kadang berargumen, ya saling berdebat. Tapi bagus itu,
Kita berdebat untuk kemajuan iman kita dalam firman Tuhan. Daripada kita berdebat hal-hal yang tong kosong nyari kuningan, hal-hal yang sampah itu bicara-bicara anak karu-karuan, berdebat akhirnya musuh-musuhan, itu sangat tidak bagus, itu orang di luar Kristen ya. Tapi kalau kita berdebat tentang firman Tuhan, saling menguatkan, saling memberikan ya hal yang benar, saya yang salah pengertiannya kita bisa diluruskan dengan yang lebih mengerti. Ya, itulah yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk terus belajar tentang firman Tuhan. Kalau ada orang berbicara, berkumpul, hendaklah ia berbicara tentang firman Tuhan. Ya, seperti ibu gembala kita ya. Terus setiap ada ibu gembala pasti firman Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Kristus dan yang diharapkan oleh Kristus bagi orang-orang yang dipilih dan dikasihinya. Ya. Dan di sini juga diajarkan agar setiap orang yang melayani hendaklah ia dianugerahkan oleh Allah. Ya, diberi anugerah oleh Allah agar nama Kristus yang dimuliakan. Ya, di sini kita bisa baca kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ya. Jadi dalam pelayanan-pelayanan kita tuh biar Allah saja yang dimuliakan, ditinggikan, yang menteri bukan kita. Jadi kita di belakang tapi Kristus yang dimuliakan dalam setiap pelayanan kita. Ya, kadang-kadang kita melayani untuk kemuliaan diri kita sendiri, untuk keagungan diri kita sendiri, agar kita ditinggikan, dipuji. Ya, banyak itu yang terjadi dalam pelayanan orang-orang Kristen. Tapi di sini kita diajarkan agar Allah yang dimuliakan, karena kita ini adalah apalah, kita ini orang-orang yang tidak berguna kalau bukan Allah yang memakai kita. Ya, jadinya di sini biar Allah yang dimuliakan dan yang punya kemuliaan dan kuasa. Ya, Allah yang punya kemuliaan dan kuasa. Ya, sampai selama-lamanya, karena ialah yang mempunyai segalanya di jagat raya ini ya. Jadinya di sini kita boleh mengambil kesimpulan dalam pelajaran-pelajaran ini bahwa kita sebagai orang-orang yang dipanggil atau orang-orang yang dipilih sebagai orang-orang yang melayani, hendaklah kita melayani dengan kasih. Dengan kasih itu terima kasih. Kalau kita sudah punya kasih, pasti semuanya itu bisa kita jalankan. Tapi kalau kita punya kasih, yang kita jalankan itu dengan terpaksa. Ya, jadinya kita boleh bersyukur pada malam hari ini, di mana kita boleh belajar tentang hidup orang Kristen yang penuh dengan kasih. Ya, karena Kristus kasih, kita pun harus hidup dalam kasih. Ya, kiranya firman ini yang pendek ini boleh menguatkan kita dalam pelayanan-pelayanan kita, seperti pujiannya, nyatakanlah Yesus dalammu. Ya, hiduplah saleh dan benar. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu sebagai kitab yang terbuka dibaca oleh sesamamu. Yaitu lagu-lagu yang memuliakan Kristus, bukan kita yang dimuliakan tapi Kristus dimuliakan. Ya, kiranya ini boleh menjadi suatu pegangan dalam hidup kita sebagai pelayan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas semua apa yang kami bicarakan, walaupun pendek, tapi kami bersyukur bahwa ini adalah pelajaran yang berarti bagi kami sebagai pelayan-pelayan, sebagai orang Kristen, agar kami terus dikuatkan dalam kehidupan kekristenan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pancasari, Sidekarya, Batu Bulan, dengan seluruh jemaat yang ada. Tuhan berkati kami semua, agar kami terus dikuatkan iman kami, pengharapan kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini Tuhan, doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kemanaikan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.